Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Rahmawati, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas reguler B dengan nomor NIM P1337434121076. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI. Apa sih PUEBI itu? PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menggantikan ED yang udah kita kenal sebelumnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. PUEBI itu terbagi ada 3. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, yang kedua adalah penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dahulu yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad itu yaitu huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri atas 26 huruf yang sudah kita kenal ya, yaitu huruf A sampai Z. Selanjutnya yaitu huruf vokal. Huruf vokal melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Semua huruf ini yaitu huruf hidup ya, atau huruf yang bisa dibunyikan. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf yang selain huruf vokal atau huruf A, I, U, E, O, yaitu berjumlah 21 huruf. Selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Contohnya taufik, pandai, harimau, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, N, Y, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya huruf khusus, nyata, dan sebagainya. Yang ke-6 yaitu huruf kapital. Huruf kapital yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jelas sebelum kita memulai kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misal Allah, Al-Quran, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Yang kelima ini ada 2. Yang pertama, yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin, Raden Ajeng Kartini, dan sebagainya. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya seperti Gubernur Papua Barat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Eropa, bangsa Indonesia, suku Batak, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang ada 2. Yang pertama yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya hari raya Idul Fitri, bulan Januari, bulan April, dan sebagainya. B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sebagainya. Yang 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata sempurna di dalam judul,
di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang selanjutnya yaitu huruf tebal. Huruf tebal yang pertama dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Pembahasan yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan yang pertama awalan, sisipan, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalkan lukisan, lukis dan anya itu ditulis gabung atau serangkai. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikatnya. Misalnya pasca sarjana. Pasca dan sarjana itu harus ditulis serangkai atau digabung. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya biri-biri, cumi-cumi, dan sebagainya. Gabungan kata. Gabungan kata yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, di dan kannya itu nyambung. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, bio dan grafi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Selanjutnya, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana kamu sekarang, di dan mananya itu terpisah. Selanjutnya, partikel. Partikel yang pertama yaitu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya SH sarjana hukum, S titik H dan titik lagi.
Yang kedua, yang A, yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya YTH, nanti terakhirnya YTH titik. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti tanda titik. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya yaitu CA, yaitu CA itu tidak diikuti dengan tanda titik, yaitu nama unsur dari kalsium. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya bulog, B-nya itu menggunakan huruf kapital. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai ruang. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan rumah, apartemen, atau kamar. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. 7. Penulisan bilangan atau huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh. Yang kedua, bilangan pecahan. 8. Penulisan bilangan tingkat. 9. Penulisan kata yang mendapat akhiran an, yaitu misal 5 lembar uang 1000-an. 1000-nya itu ditulis dengan angka, selanjutnya an-nya itu dikasih tanda hubung dan an gitu, seperti itu. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Kata gantiku, kau, kumu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan yang mendahulunya. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Misalnya sang pencipta. Sang dan mencipta itu ditulisnya tidak serangkai ya, atau terpisah. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan jelas. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik menunjukkan waktu atau jangka waktu. Ya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda koma. Tanda koma yang pertama dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan masih banyak fungsinya yang lain. Langsung aja ya selanjutnya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kedua, tanda titik koma tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 sesudah atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, bawa koper ibu nak. Nah, sebelum kata nak itu diberi tanda koma. Selanjutnya, yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor halaman, B, surah dan ayat dalam kitab suci, judul, anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbitan daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya berulang-ulang, mengorak-orak, dan sebagainya. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai, misalnya se-Indonesia atau se-Jawa Barat dan sebagainya. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misal di backup, nah itu disambung menggunakan tanda hubung. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, jelas. 2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung yang menyatakan bagian yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Jelas ya. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan sebagainya. Yang selanjutnya langsung yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas
kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Selanjutnya ada tanda garis miring ya. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dan yang terakhir ada tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.